Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan nge-review dan nge-breakdown, ngejelasin nih review jujur dari film John Wick chapter keempat yang baru aja aku tonton ya teman-teman semuanya. Spoiler alert untuk kalian semua ya. Siapa tahu aja penjelasan aku ini agak nge-spoiler kalian yang belum nonton. Hanya di bioskop XX1 ya teman-teman. Dan bioskop-bioskop lain yang di wilayah tersebut tidak ada XX1. Jadi ini kayak perjanjian gitulah antara Lionsgate, rumah produksi dari John Wick ini, dengan XX1 di Indonesia guys. Jadi memang eksklusif banget. Kalaupun muncul di bioskop lainnya, itu karena di wilayah tersebut tidak ada XX1. Oke, jadi aku udah nonton tadi, gila sih, seru banget ya teman-teman. Typical John Wick film lah dari chapter 1, 2, 3, dan 4 yang ini. Aksinya seru banget bagi kita pecinta aksi dan action yang dibintangi oleh Keanu Reeves ini atau si John Wick ya guys. Dan aku rate film ini 8 out of 10 karena memang sangat seru banget deh pokoknya guys. Biasanya kan aku review film-film Marvel dan genre lain ya. Nah, John Wick ini juga merupakan genre favorit aku banget guys. Dan aku juga sudah ngikutin film-filmnya dari chapter pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga pas nontonnya di bioskop tadi, rame banget orang nonton, itu memang excited dan mind blowing banget sih. Aksinya dapet, actionnya Keanu Reeves juga dapet banget. Alur cerita yang gak berbelit-belit dan langsung to the point menambah nilai plus dari film ini ya guys. Film John Wick chapter keempat ini ngebuat kita sebagai penonton itu kayak terpelongo gitu ya guys, kayak lupa nafas saking serunya dan intensifnya pertarungan antara John Wick dan para mafia yang lainnya itu. Dari mulai di awal film kita sudah disuguhkan dengan pertarungan dan tembak-tembakan di atas kuda gitu, dan sampai di pertarungan dengan mafia di Osaka, Jepang. Kayak jadi lupa bernapas gitu ya teman-teman, karena kita kayak terpelongo gitu karena keseruan aksinya itu ya. Cuman memang Keanu ini kan umurnya sudah 58 tahunan ya teman-teman, hampir 60 tahun. Anjir ya guys ya, lebih tua dari Dwayne The Rock Johnson. Gila sih, badannya masih prima banget ya untuk ngelakoni karakter John Wick yang full action. Sudah 40 tahunan lebih ya guys ya, dengan memerani karakter tokoh yang full action dan aksi seperti ini, tentunya pasti akan dibantu stunt double juga. Tapi hebat banget sih, tadi beberapa shot itu kayaknya dilakoni langsung oleh si Keanu. Mungkin beberapa aja sih yang pakai stunt, 80% ia lakukan sendiri di film ini. Gila sih effortnya ya teman-teman, respect banget deh. Nah, kalau untuk alur ceritanya sendiri ada yang baru ya teman-teman di John Wick chapter keempat ini, dengan bergabungnya mafia baru dari Perancis yaitu si Marquis ini. Nah, Marquis ini diberikan full kendali untuk membunuh John Wick oleh The High Table. The High Table atau Table itu kan merupakan organisasi di atas dari semuanya ya teman-teman, yang mengendalikan semua mafia yang ada di film John Wick ini. Jadi memang big villainnya itu terkonsentrasi sama si Marquis ini, diperankan oleh badut Pennywise from The It, Billy Skarsgård. Jadi intinya si Marquis ini hendak membunuh John Wick gitu ya teman-teman, dengan menghancurkan orang-orang yang memberikan perlindungan dan berhubungan dengan si John Wick ini. Ialah di awal ia meledakkan sebuah hotel di New York kepemilikan dari Mr. Winston, kemudian dia juga membunuh dan meledakkan hotel di Jepang, Osaka, kepemilikan dari Shimizu Suzuki. Dan menurut aku the best part of the movie itu ialah waktu di Osaka, Jepang ini ya, semuanya bagus banget guys ya. Dari mulai pertarungannya antar sesama mafia, baik dari kelompoknya Marquis dan kelompoknya Suzuki, betul-betul ngebuat aku tuh kayak fokus banget dari setiap pertarungan yang mereka lakukan, terkhususnya anaknya si Suzuki yaitu Akira. Wah, cakep banget ya si mbak ini. Kesetiakawanan Suzuki Shimazu, loyalitas dan kesetiaannya kepada John Wick untuk melindunginya itu memang lumayan emosional banget ya guys di film ini, dan aku suka banget sih di best part ini. Dan malah temannya sendiri si Kane sama-sama ingin memburu John Wick karena ia juga ingin menyelamatkan putrinya dari ancamannya si Marquis ini. Jadi mereka ini sama-sama kayak depend atau ingin menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai juga, apapun yang harus ia lakukan. Jadi sebenarnya konfliknya itu masih seputar dengan keinginan bebas si John Wick ini dari semua sistem, program, peraturan dari organisasi mafia Table itu guys. Jadi memang dia, si Marquis ini sangat jahat banget ya teman-teman. Namun yang aku sukanya di akhir, mereka ini akhirnya berduel gitu ya teman-teman, antara John Wick dan Marquis dengan cara dan peraturan old ways, old ruler gitu, dimana dua orang di satu organisasi Table itu harus berduel.
untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar antar sama anggota gitu guys. Karena sebelumnya si John Wick ini bukan lagi anggota The Table, akhirnya dia meminta salah satu temannya di Roma untuk menjadikan dia lagi kembali. Sebagai keluarga mereka, otomatis ia pun menjadi anggota Table juga. Dan akhirnya John Wick pun bisa menantang Marquis untuk duel secara adil, secara fair di The High Table untuk memperoleh kebebasannya dan juga memulihkan Hotel Winston yang sudah dihancurkan oleh Marquis itu di New York. Namun kalau dia gagal dan kalah, maka John Wick dan Winston harus mati di tangannya Marquis. Cuma dari semua pertarungan dan kebrutalan yang terjadi di aksi John Wick chapter keempat ini, aku memang agak menyoroti kok sedikit banget ya teman-teman darahnya. Padahal tembak menembak di sana sini, tonjok menonjok, tusuk menusuk, sayat menyayat dengan pedang samurai, tapi kayak ya darahnya itu agak kurang ya, mungkin agak bisa ditambah, boleh lah ya. Biar lebih realistis gitu guys. Aku gak akan ceritakan akhirnya seperti apa, kalian wajib nonton sendiri di bioskop. Dan jangan keluar dulu dari bioskop karena ada post credit scene-nya. Apalagi ya guys yang mau aku bahas dari film ini. Intinya film ini worth it banget, dan rate aku tadi 8 untuk film John Wick chapter keempat ini. Worth it banget dan enjoyable banget sih nonton, khususnya bagi kalian pecinta aksi dan kebrutalan pertarungan para mafia ini. John Wick ini kan dia sudah kehilangan istrinya, dia juga sudah kehilangan sahabatnya seperti si orang Jepang itu, Suzuki Shimazu. Belum lagi si John Wick ini kan kehilangan anak anjingnya itu ya teman-teman, yang membuat dia tambah marah dan tambah kesal, tambah melebar kemana-mana ya. Mati semua dibunuh oleh si John Wick ini. Cuman memang benar seperti yang aku ulas di awal tadi ya, kalau chapter keempat John Wick ini lebih ke freedom ya, atau kebebasan yang diinginkan John Wick dari semua hal yang berbau organisasi mafia Table ini dan semuanya lah. Dia kayaknya mau retired juga, ingin hidup damai juga, dan ingin memulai hidup baru juga ya teman-teman. Oke guys, bagaimana nih pendapat kalian tentang John Wick chapter keempat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, rating juga boleh, kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh, kita diskusi bareng ya teman-teman. Dan gimana ya posibilitas cerita John Wick chapter berikutnya? Apakah akan diteruskan John Wick ini, atau di stop, atau nanti akan di recast atau digantikan oleh pemeran yang lainnya? Aku juga belum tahu nih gimana ya teman-teman. Boleh banget kita berspekulasi dan diskusi bareng. Aduh, tapi kayaknya ya teman-teman, kalau John Wick itu bukan diperankan lagi oleh si Keanu Reeves, kayaknya bukan John Wick ya guys ya, entah apa itu namanya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review jujur dan penjelasan dari aku untuk film yang baru aku tonton hari ini, yaitu John Wick chapter keempat. Aku rate lagi ini film 8 out of 10. Keren banget, aksinya dapat banget, enjoyable banget. Pokoknya chill banget nontonnya teman-teman. Wajib dan worth it banget kalian tonton bagi para pecinta aksi, action, dan laga. Semoga video penjelasan aku ini bisa membantu kalian semua ya, dan menambah informasi kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.